Trump terbukti berapa kali dia serang Alphabet, saham Google turun, teman-temannya beli, besoknya naik. Everybody make money dengan caranya sendiri, gitu ya. Oke. Nah, jadi ini asshole inilah yang rule the world saat ini. Oke. Jadi ini perlu diingat bahwa kalau orang baik rule sebuah wilayah, nggak muter. Asshole yang harus rule the world. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. This is special, very special. Bosman, Presiden Sontoloyo Indonesia, Mardigu, Wowi, apalah banyak sekali nama Anda seperti teroris menyamar nama. Oke. Biasanya orang-orang nyamar nama itu karena tidak mau dikenal orang lain, atau karena menyimpan banyak rahasia, atau karena Karena loser aja saya ini mungkin. wah, tidak mungkin. Justru Anda ini akan merubah cara pandang orang banyak. Anyway, bro, ini gua nanya satu hal dulu aja lah. Karena gua kemarin baru nonton video lu juga. You know what? I'm a fan of you. I watch a lot of your videos ya. Banyak sekali video lu tonton. Thank you. Ada satu pertanyaan dari video tersebut. Siapa yang diuntungkan dari coronavirus ini sih sebenarnya? Jadi memang di dunia intelijen yang pertanyaan basic dari orang intelijen adalah siapa yang diuntungkan, It's always like that kan? dan yang diuntungkan itu biasanya yang bermain, Yang bermain. gitu. Oke. Jadi kalau ditanya coronavirus ada banyak versi, Oke. tetapi mungkin saya lebih senang pakai data science aja. Jadi Cambridge University mengadakan research yang cukup panjang. Kebetulan salah satu profesor di sana, doktor ya, itu adalah sahabat saya orang Malaysia. Jadi sejak Februari dia sering WA-an, dia bilang something yang dia belum bisa nebak waktu bulan Februari. Kenapa? Karena behaviornya ini kok kayak AIDS ya, kata dia gitu. Jadi itu ngambil imunitas. Yes, dan kami sering kontak karena di dunia shadow semakin banyak data itu semakin kita bisa menjawab banyak pertanyaan. Jadi sementara orang-orang yang di atasnya shadow tadi, yang dia perlukan adalah knowledge. Jadi orang-orang shadow itu dia ngambil data di analisa jadi informasi distrategikan jadi knowledge. Jadi bos-bos kita itu tidak memerlukan data, mereka perlu knowledge. Jadi data-data tersebut penting, tapi masih raw data ya. Nah, terus informasi menarik adalah ternyata ada 3 versi. Ada 3 versi yang diuntungkan. Bukan, virusnya ini. Virusnya, oke. Virusnya ini, Let's gitu. talk about this. Nah, Yeah, okay. ada 3 versi. Nah, pertanyaan saya adalah siapa yang punya capability untuk me-enrich? Itu pertanyaan basicnya. Yeah. Ternyata cuma 3 laboratorium, satu di Amerika, satu di Wuhan, yang satu di Israel. Yang satu di Israel. Bukankah Israel adalah negara dengan jumlah korban terkecil di dunia? Masih mending kalau itu mungkin nggak usah dijawab. Tapi kemarin dubes Cina dieksekusi di sana gitu kan. Dubes Cina di Israel dieksekusi. Jadi the games ini mau kemana gitu ya. Okay. Jadi kita lihat apakah ini teori konspirasi ataukah ini memang loose cannon. Loose cannon tuh misalnya gini. Sekali lagi ini mungkin diskusi awalnya mungkin terlalu berat karena kita membicarakan hal-hal yang disebut dunia lebih ke shadow atau dunia intelijen gitu ya. Nah, kita tahu bahwa ada sebuah organisasi yang namanya ISIS gitu ya. ISIS ini adalah sebuah organisasi, nanti kita jawab sampai ke makhluk corona atau virus tadi. ISIS ini adalah dalam dunia intelijen kita menyebutnya adalah hornet nest. Nah, kita lompat dulu ya. Jadi saya kalau mau menceritakannya agak panjang sedikit. Hornet nest ini di zamannya Pak Harto sering kita melakukan hornet nest. Contohnya, dulu ada Gali, geng anak liar, Petrus, itu mengeksekusi preman-preman gitu ya. Tapi ada satu kelompok yang disisain. Boleh disebut nggak ya? Nggak usah juga, kita tahu ya. Oke. Nah, kelompok ini kenapa disisain? Karena nanti orang-orang yang tidak terdata pasti merapatnya ke sini. Nah, di sini baru kita nggak, ini namanya hornet nest. Iya. Dan tujuannya apa hornet nest ini? Jadi dark side itu tidak bisa dihilangkan, tapi harus dikontrol. Oke. Nah, Tapi kan dibentuk.
dibentuk dengan sengaja supaya dikontrol. Supaya bisa dikontrol. Supaya dikontrol. Jadi intinya kita butuh sebuah ketakutan supaya ada kekuatan yang bisa mengontrol. Jadi kalau kita tanya BNN, dari 100 bandar, mungkin 150 dia tahu. Tapi kalau dihilangin 150-150-nya, itu besok muncul lagi yang mana? Nggak terkontrol. Oke. Itu namanya Hornet. Jadi disisain sedikit tapi ngontrol. Kamu daerah makin kecil gitu tapi ya. Tapi gua tahu lu siapa. Tapi tahu siapa. Selama bagi permennya rata gitu ya. Iya. Nah, ISIS juga dicerita, ini Israel kalau diserang sama, Israel negara kecil diserang sama banyak, ini habis dia. Maka dia harus menciptakan sebuah Hornet Nest musuh tadi. Lagi, Hornet Nest tadi. Tapi kan ini nggak menyerang Israel. Nah inilah nanti buat ngumpul, ini dieksekusi gitu ya. Dulu ada Pam Swakarsa, dan ini kalau dicerita Indonesia ya lompat lagi. Itu adalah bagian. Jadi ngelola negara itu tidak sesederhana ngelola sebuah wilayah seperti. Betul. Nah ada hal yang ini. Nah sekarang bicara dunia nih. Tapi boleh gue potong dulu nggak? Kalau kita bicara tentang ISIS terus lu nyambungin dengan Israel, bukankah katanya konon kabarnya bahwa ISIS itu juga sebenarnya buatan Amerika? Sure. Nah itu yang mau kita ini, bahwa ISIS adalah buatan MI6, buatan Inggris, buatan Mossad sama buatan CIA gitu ya. Apa hubungannya dengan Israel? Israel ini adalah proksinya Amerika. Proksinya Amerika. Iya. Nah jadi Amerika itu selalu punya namanya enemy centric approach. Amerika itu sebuah negara yang harus menciptakan musuh. Mulai dulu setelah Perang Dunia Pertama diciptain Cold War, musuhnya dari Uni Soviet gagal, terus dia mencoba membangun Islam yang menjadi ini, ternyata Islam gagal karena Islam nggak ada bentuknya. Islam cair, ditinggalin, ISIS ditinggalin, terus bangun China gitu. Nanti bahkan dulu kita punya skenario di 2014 itu rencananya Indonesia akan dibangun cepat besar seperti Cina. Begitu Cina selesai perang tahun 2050, Indonesia perangnya sama Amerika gitu. Amerika perlu enemy karena dengan enemy tersebut kan 25% income-nya Amerika datangnya dari military war atau military complex. Perang itu bagi dia adalah mesin. Perang itu adalah mesin. Mesin karena dia bisa printing money. Artinya kalau lu bicara perang, artinya ini perang beneran. Perang itu dibagi 6 atau 7 kalau di dunia akademi ya. Jadi ada 1/7-nya adalah kombatan. Kombatan itu pakai bedil. Tapi kan ketika bro tadi lu bilang bahwa ini kan ada senjata kan, tadi kan begitu kan. Kalau senjata artinya perang beneran. Senjata itu biological weapon aja senjata. Biological weapon aja senjata. Virus gitu ya. Oke. Terus ada ini senjata tuh tidak harus bedil gitu loh. Jadi artinya kalau misalnya menyerang Indonesia ketika 2050 Indonesia dibuat menjadi luar biasa lalu diperangi, ini bisa macam-macam dong perangnya. Belum tentu dijajah lagi kan? Belum tentu bedil-bedilan. Iya, betul. Bisa saja perang dagang, perang apa? Perang financial war bisa. Why would you bikin perang financial war kalau seandainya dia memang udah mengontrol Indonesianya atau mengontrol Cina-nya? That's how they make money. Jadi contohnya gini, Trump itu presiden yang asshole, benar nggak? Iya, oke. Ya? Assume saya Trump gitu ya, brother Dedi adalah sahabat saya. Saya presiden Indonesia nih, saya bilang itu. Saya bilang, bentar lagi gue mau serang Alibaba nih, gitu. Gue maki-maki, gue serang dengan powernya gue. Ntar kalau di bawah lo beli sahamnya ya, kita bebelah, paham? Trump terbukti berapa kali dia serang Alphabet, saham Google turun, teman-temannya beli, besoknya naik. Everybody make money dengan caranya sendiri, gitu ya. Nah, jadi ini asshole inilah yang rule the world saat ini. Jadi ini perlu diingat bahwa kalau orang baik rule sebuah wilayah, nggak muter. Asshole yang harus rule the world. Ini just illustration ya. Suatu hari nih, mata kita bilang, lo tahu, kalau nggak ada gua, manusia ini nggak ada apa-apanya karena dia nggak bisa ngelihat, gitu ya. Tangan bilang, enggak. Kalau nggak ada gua, nggak ada tanda tangan, nggak ada segala macam. Mata nggak penting, tangan yang penting. Kaki bilang, kalau nggak ada kaki, gitu ya, lu nggak bisa jalan, manusia yang gitu segala macam. Semua berdebat, jantung bilang, darah bilang gitu. Semua menunjukkan kekuatannya. Asshole, si lubang pantat nih, dia diem aja. Dia nggak ngomong. 1 hari nggak pu, 2 hari 3, 5 hari nggak pu, apa yang terjadi? Pala pusing, mata ini segala macam. Oke lah, begitu jalan, everybody baru happy lagi gitu. Jadi asshole rule, gitu ya. Oke. Wow. Ya, oke. I get it. Jadi intinya adalah membutuhkan, berarti so you're talking about this is all business then. This is all business. Ini ada uang di sana. Ini kan artinya sama seperti mafia obat.
Iya dong. Now we're talking. Now we're talking ya. Ini kan sama seperti mafia obat. Kalau narkoba itu dilarang di mana-mana, tapi obat boleh kan di mana-mana kan. I'm talking about obat kolesterol, contohnya statin dan sebagainya. Itu ada loh risetnya bahwa itu penelitiannya yang bahwa 10% dan sebagainya itu ternyata bohong, itu hanya 1% dan sebagainya. Tapi kenapa statin sekarang semua orang kolesterol harus pakai? Because everybody yang ada di dunia ini menggunakan statin, dan statin merupakan obat yang luar biasa Terus penghasilannya. diturunin ratingnya supaya misalnya 200 dulu aman nggak, sekarang 180 supaya orang kolesterol itu kan dulu dari 250 kan diturunin jadi 180, jadi 200, jadi berapa saya nggak tahu ya. makin sensitif supaya orang akhirnya menggunakan statin. That's business as usual. Itu yang saya mau bilang, bahwa dunia ini kalau kita nggak kenal how the world work, cara dunia bekerja, kita lose. Kita ini dalam arti bangsa ya. Kita ini atau bangsa. kita as personal bangsa dong, berarti di sini bangsa ya. Oke. Jadi mulai dari strata terbawah sampai numero uno, pejabat yang nomor 1 di Indonesia gitu. Oke, so you're talking about misalnya sekarang yang dicari musuh adalah Cina artinya. Saat ini Dengan Huawei kemarin kena 5G-nya itu kena. cuma salah satu tool Salah mereka. satunya. Apakah mungkin rumors 5G itu menghancurkan imunitas tubuh itu juga dibuat oleh Amerika? Selalu. Itu namanya propaganda. Itu namanya propaganda. Agitasi adalah mengajak, provokasi mengajak dan bergerak, propaganda adalah changing mindset. Ini propaganda di mana-mana. Cina melakukan propaganda, Tiongkok ya, bukan Cina sebagai ras ya. Saya nggak ada masalah sama ini. Kita Tiongkok sebagai country, negara ya, kita bicara negara ya. Amerika sebagai negara, itu punya agenda. Nah, propaganda adalah how they communicate gitu. Jadi isinya ya bullshit semua. Dan orang-orang yang di bawah tidak mengerti dan hanya dipermainkan. Agree? Ya, oke. Dan banyak banget whistleblower yang akhirnya Facebooknya dihilangkan, YouTube-nya dihilangkan dan sebagainya. It happen. Benar nggak? Iya, makanya. But you're not answering my question, bro. Oke, dari semua ini, akhirnya siapa yang menurut lu pembuat dari assume bahwa ini dibuat ya? Let's assume. Atau lu percaya bahwa virus ini dibuat? Oke. Berdasarkan data dari sahabat saya sebagai profesor di Cambridge University, saya confirm bahwa ini adalah dibuat. Adalah dibuat. Who will benefit daripada ini semua? Betul. Gitu ya. Nah, menurut gua secara pribadi, kita ini membelah lagi, ada nasionalis, ada globalis. Nah, ini harus membedakan ya. Trump itu nasionalis, Xi Jinping itu nasionalis. Tapi banyak pejabat di Indonesia adalah globalis. Ya, itu harus dibelah-belah. Nah, globalis ini nggak punya religion, dalam arti uangnya dia nggak punya religion, uangnya nggak punya country, dia bisa kemana aja. Dan mereka ini banyak orang berpaspor hijau, tinggalnya di Singapura, bisnisnya di Australia, marketnya di Cina. Financial company-nya yang membiayai dia adalah di Wall Street, kantornya di Hong Kong. Ini global citizen. Dia nggak punya nationality. Nah, kita tahu bahwa sejak tahun setelah, gue harus memorizing sedikit, setelah Ronald Reagan, Partai Republik, penggemar perang, Partai Demokrat, masih Bush senior, kemudian Demokrat jadi presiden yang namanya Clinton nomor 47 waktu jadi presiden, dan ingat bersama dia adalah globalis saat ini. Jadi seumur dia adalah si Bill Gates, benar nggak? Betul. Mereka born di tahun 50 yang sama. Ya. Pada saat ini globalis baru muncul di tahun 90-an ini. Globalis baru muncul. Nah, inilah yang globalis ini berpikirnya gampang. Mereka punya namanya global supply chain. Jadi cari temulah terbaik dia kontrol semua. Jadi Amerika dengan high road-nya itu punya global supply chain. Cina punya global supply chain yang namanya obor. Cuman di sini global supply chain-nya tidak produksi, tidak barang, tapi money yang muter. Uang yang muter. Uang, karena itu dia menggunakan loan pinjamannya. Yang kita sebut balik lagi kita ke who's benefiting. Jadi kita percaya bahwa dunia farmasi itu darlingnya adalah Obama. Karena Obama punya Obamacare selama 8 tahun. Dunia farmasi dulu tajir melintir, gitu ya. Setelah Trump menjadi presiden, dia tebas ini Obamacare. Yang darlingnya Trump adalah industrial military complex, gitu ya. Ini bahasa Sundanya nyeri hati nih, pasukan sakit hati nih, gitu. Mereka mendesain bahwa gua harus revenge, gitu ya. Siapa di belakang? Siapa lawannya Obama nanti? Aduh, kok gue lupa. Joe Biden. Joe Biden itu bukannya CDC di belakang dia ya? Yes,
Yes, juga. Jadi dia juga adalah komisaris dari banyak pharmaceutical company gitu. So basically kalau misalnya Donald Trump nanti tidak terpilih lagi, vaksin bisa keluar dong. Itu gue mau ngomong itu barusan. Jadi itu key yang membuat orang bilang Demokrat harus menang karena globalis di belakangnya, globalis farmasi di belakang dia. Dan ini jadi bargainnya. Karena itu Trump, gimana cara Trump melawan? Dia fight sama China, tapi garansi dia nggak akan perang. Tapi China surrender. In a way ya, karena dua-duanya pedagang nih. Nah begitu dia menang perang, nah di sini seninya gitu. Gitu. Ya, ini kan berarti skenario 1. Skenario 1 adalah bahwa ini adalah buatan Amerika artinya. Ini adalah buatan Amerika. Am I right? Jadi dari 3 virus yang ada ya, A, B, C gitu ya. A ini rootnya akarnya memang Amerika. Dan ini bukan Trump. Bukan Trump. Oke, makanya dia tidak setuju dan dia mau buka dan sebagainya. Gimana? Let's go with skenario 1 ini adalah buatan Amerika. Tujuannya adalah untuk yaitu tadi globalis nyari duit dari farmasi itu satu dan menjatuhkan Trump. Betul. Oke. Jadi saya explain pertanyaan semuanya. That's true. Nah, artinya kalau misalnya ini terjadi, apakah IMF ada di belakang ini? Ini benda lain lagi nih. Benda lain lagi ya. Benda lain lagi. Oke, let's talk about that later dah kalau misalnya begitu later. Oke. Nah, gimana Trump bisa mengatasi ini kalau tidak ada solusinya? Berarti kalau begitu Trump hancur gara-gara ini, atau dia ada tidak kemungkinan untuk Donald Trump to reverse these things and win? Saya sebenarnya di tengah-tengah ini saya sebenarnya ingin kita take the moment. Indonesia ini ngambil momen untuk nyalip di tikungan. Mereka ini lagi perang. Ini momen untuk Indonesia ngambil. Jadi Indonesia jangan nunggu virusnya belum datang gitu ya. Kita terlalu nunggu. Jadi gini, ini yang dilakukan Trump akan dilakukan. Jadi kita udah mulai memprediksi. Jadi gini, sebenarnya Indonesia harus memiliki sebuah koefisien yang gimana caranya supaya kita menang lawan virus ini. Kita kemarin menyatakan diri kita berdamai. Gini, kalau saya berantem sama Mas Dedi, saya milih berdamai artinya dua belah pihak sepakat berdamai. Yeah. Ini artinya saya pakai bendera putih, Mas Dedinya bilang gue sikat lu, bener ya? Virusnya mau nyikat terus aja. Damainya di mana gitu? Damainya ya. Dari sisinya nggak. Sebenarnya lebih lu menyerah dibandingkan lu berdamai gitu kan? Iya. Nah, bagi saya lucu kata damai ini menjadi tidak relevan. Karena musuhnya kita nggak communicate dengan dia. Itu kalau menyerah lain, I'm surrender pakai bendera putih. Tapi dia juga nggak ngerti bendera putih artinya apa gitu ya. Nah, how to beat the enemy gitu ya. Musuh kita ini yang disebut, ini bukan musuh Indonesia loh, ini musuh humanitarian. Nah, yang kita mau usulkan nih sebenarnya ke gugus tugas segala macam adalah, yuk kita punya rumus sendiri. Jadi kita sepakat pakai herd immunity, udah. Ya, kita pakai self defense kita, pakai heredity kita, pakai imunitas kita sendiri gitu. Nah, tapi di sini yang kita cuma memisahkan mana yang bisa berenang, mana yang nggak bisa berenang gitu ya. Yang nggak bisa berenang adalah kalau kena COVID, chance survive-nya cuma 20%, 80% akan meninggal misalnya. Nah, yang 99,9 tadi yang bisa berenang, itu chance survive-nya 99%. Nah, gimana cara misahnya gitu ya? Nah, sebenarnya gini, di data kematian itu ada postmortem gitu ya. Di data yang sakit, itu namanya ada antemortem. Ambil ini data, antemortem sama postmortem tadi, nanti ketemu sebuah delta equilibrium yang yang sakit panu tingkat kematiannya 99%. Yang ini enggak gitu ya. Nah, maka yang sakit panu langsung di corner semua. Ya, bukankah itu yang mau dilakukan bahwa orang-orang berusia 45 tahun ke bawah atau 50 tahun ke bawah sudah mulai nanti bisa bekerja lagi? Itu one of the way, right? No. Itu karena tidak pakai. Saya mau nanya koefisiennya. Risetnya mana gitu maksudnya? Iya. Risetnya apa gitu? Iya. Okay. Itu enggak begitu gitu. Okay. Nah, itu kita mau data science itu kira-kira bro. Ya, but you know bahwa herd immunity ini buat orang-orang yang ngerti herd immunity itu kan artinya sekitar 80% orang harus terkena dulu atau harus imun dulu dengan coronavirus ini. Which is bisa dilakukan dengan dua cara. Yang satu adalah vaksinnya sudah ada.
makanya terjadilah herd immunity. Kalau tidak salah tuh ada di measles dulu, penyakit measles juga seperti cacar. itu, cacar. Nah, yang kedua adalah harus semua orang kena dulu, not semua ya, majority kena, maka terjadilah herd immunity karena yang belum kena ada di tengah-tengah dan mantul-mantul kan sistemnya gitu kan, ada blue dot, ada red dot, ada yellow dot, mantul-mantul gitu ya. Betul. Nah, yang jadi masalah kan yang sekarang diperbincangkan adalah if we do herd immunity, maka rumah sakit kita tidak cukup untuk mengontrol orang-orang jebret sakit semua pada saat itu, and what? You gonna left them die. Kalau kita udah pisahkan tadi yang bisa berenang sama yang nggak bisa berenang, sebenarnya yang tidak pakai ke rumah sakit. Kenapa bisa nggak ke rumah sakit? Karena mereka diisolasi sendiri. Karena diisolasi sendiri, karena memang chance-nya dia untuk survive-nya udah besar. Yang panuan ini, yang nggak bisa berenang ini, yang chance-nya ini. Tapi kalau udah dipisahin seperti tadi, ketemu koefisiennya, kan sekarang kita, mungkin yang kira-kira yang penyakit asma, kira-kira katanya. Nah itu loh yang saya nggak senang itu adalah katanya. Menurut riset. Kenapa Indonesia nggak punya lembaga riset sendiri atau yang kita yang menyatakan gitu. Saya tuh capek kalau apa-apa menurut Cina, menurut Amerika gitu. Kapan percaya sama bangsanya sendiri sih gitu. Itu yang saya mau challenge sekarang ini ke pejabat sekarang. Percaya sama bangsa sendiri ini bisa kok dihitung gitu ya. Karena itu kita mau tanya, virus yang ke Indonesia itu virus A, virus B atau virus Karena C? banyak katanya virus-virusnya berbeda-beda juga. Itu makanya, nah, berarti kan postmortemnya dan antemortemnya harus punya sendiri equilibriumnya kita sendiri anyway gitulah kira-kira. Yang menarik adalah kemarin gue membaca sebuah artikel juga dan ada kata-kata juga dari Dr. Rhonda, gue lupa namanya, Dr. Rhonda Patrick. Dr. Rhonda Patrick dia mengatakan bahwa dia di Indonesia ini atau di Amerika ya. Dia mengatakan data di Indonesia orang yang meninggal karena coronavirus 98% adalah orang-orang dengan vitamin D deficient. Padahal kita kelebihan matahari. Ya, tapi kan nggak bisa karena kita di rumah saja. It's a good point. Waduh, you talk to government lah. Tapi itu dia ada datanya 4% sufficient vitamin D-nya. Almost 100% orang yang meninggal itu karena kekurangan vitamin D. Yang mana UVB dan sebagainya. Makanya pemerintah kita juga menyarankan untuk jemur. Tapi kan di sini yang dicanangkan adalah penggunaan masker, PSBB dan sebagainya. Kenapa tidak dicanangkan bahwa immunity, bahwa you know what, vitamin D is very important. Olahraga is very important. Tidur, I think that's immunity yang akhirnya harusnya menjadi daya tahan tubuh kita. Gue suka. Sebelum virusnya dikembangkan lebih parah lagi ya, dan akhirnya tidak ada hubungan dengan immunity, mati aja lu kalau kena. Maksudnya, that's possible bro. That's possible. Tapi coba kita lihat berapa banyak campaigns tentang olahraga, berapa banyak campaign tentang makanan sehat, berapa banyak campaign tentang vitamin D dan cahaya matahari, ya. Padahal jauh lebih murah itu daripada swab test. Jauh lebih murah itu dibandingkan beli masker, walaupun masker kain sekarang gratis kan. Tapi kan dicanangkan pemerintah adalah itu. I understand bahwa pemerintah juga stres kalang kabut dan nggak tahu mesti gimana. In fact kemarin gue mencoba untuk mengirim video ini ke Pak Mahfud MD. Oke. Pak, saya punya video begini dan ini dokter bukan sembarangan orang, dia tidak bicara tentang konspirasi, dia bicara tentang fakta. 98% orang meninggal karena vitamin D, kekurangan vitamin D di Indonesia. Iya. Gue takutnya gue ngomong begini, nanti vitamin D akhirnya harganya jadi naik. Matahari nggak ada yang mahal kok. Kenapa? Tapi kan tidak bisa jalan keluar. Kan? Iya benar. Nah, oke. Nah ini menarik. Tapi you're not answering me. Apa yang bisa dilakukan Trump untuk melawan ini? Okay. Kalau we are on the Trump side, kalau kita ada di Trump side. Jadi ini kita berandai-andai berdasarkan data yang ada dulu ya. Data might change every day gitu ya. Jadi saat ini Trump itu memanggil 13 shadow man. Jadi dulu dia kan sangat mengidolakan Ronald Reagan. Bahkan Make America Great Again adalah moto kampanyenya Ronald Reagan gitu ya. Nah, masterpiece-nya Ronald Reagan itu ada dua. Nomor satu adalah dia punya 13 orang shadow man, benar-benar shadow, nggak tahu siapa dia. 13-nya mendesain dan tidak ada orang tahu, terus dia operate untuk menggagalkan atau membubarkan USSR atau Soviet. Sorry bro, sebelum lu lanjut lagi, please remember that. Tapi ini penonton kita masih akan bertanya-tanya, mungkin ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti. Ini kita bicaranya Illuminati atau bukan? Oke, menarik. Illuminati adalah sebuah pemahaman enlightenment. Illuminati kan pencerahan sebenarnya, di mana di tahun masa gelap dark side-nya sisi Eropa dulu. Sisi Eropa, orang-orang yang free thinker ini illuminate, ini yang membuat ide-ide ini dan semacam. Jadi Illuminati nggak ada hubungannya sama money dengan kekayaan. Ini adalah free thinker yang berarti ide-ide. Ini adalah hal yang berbeda ya.
Iya, jadi science itu banyak Illuminati. Jadi bagi seseorang yang mengontrol vaksin atau mengontrol coronavirus itu Illuminate dia. Tapi dia kill other people gitu ya. Oke. Tapi ini shadow man ini bukan itu maksudnya ya? Bukan. Kita tidak bicara itu Dia ya? Oke. mendesain gimana caranya, karena kan ada negara tuh ada struktur gitu ya. Jadi kadang-kadang kita harus mengajari bahwa kadang-kadang kita harus bergerak shadow atau non struktur gitu. Nah, ini bergerak non struktur ini 13 ini berhasil menggagalkan atau berhasil Soviet bubar aja tahun 89 91 dengan dikeringkannya mata uang dan lain sebagainya. Nah, ada satu masterpiece yang mereka tinggalkan adalah Reagan dulu ada kesepakatan dengan Deng Xiaoping. Di mana 40 tahun setelah kesepakatan itu Cina berjanji, Tiongkok berjanji untuk menjadi negara demokrat. Demokrasi ada di China tuh sebenarnya nggak mutlak, hanya ada pemilihan langsung aja gitu ya. Jadi nanti mungkin kepala daerah pilih langsung udah, tapi PKC Partai Komunis Cina pemilihan segala macam dia terserah, dia masih itu. Nah, itu masih dikawal sampai Bush masih dikawal. Kemudian setelah tahun 90-an, nah China ini pinter sekali. Di tahun 89 ada buku yang menarik, judulnya The New Tiananmen Papers. Tahun 89. Tahun 89 tuh Deng Xiaoping dihadapkan sama mau demokrasinya mau dijalanin sekarang atau 11 petinggi Politbiro bilang, kalau lu jalanin potong 11 petinggi ini. Deng akhirnya oke. Lu maunya apa? Dia bilang gitu. Fuck IMF, fuck World Bank gitu. Terus kita create our own money. Karena itu dia punya dua sistem, ada renminbi, ada yuan. Nanti saya mau cerita sampai sana aja. Nah, ke-11 inilah yang akhirnya membuat grand plan China 40 tahun ke depan. Nah, di tengah-tengah itu dia main dua kaki nih. Jadi pada saat Amerika punya kesadaran tentang globalis, Amerika langsung pindahin pabriknya ke China. Itu pinternya China. Karena China adalah imitating country. Semua ditiru. Jadi bukan amati tiru modifikasi, amati tiru. Plek gitu. Nggak usah pakai modifikasi. Nggak ada. Amati tiru, plek udah ngikuti gitu ya. Nah, itu yang dilakukan. Ternyata Cina itu punya kan ala bisa karena biasa. Akhirnya dia dari imitating country menjadi mastery, akhirnya creating menjadi innovation country sekarang gitu ya. Nah, karena itu saya kalau kenapa saya suka di dalam video atau di YouTube saya di tengah ngomong saya selalu nyentil pemerintah tuh adalah bilang, kenapa kita nggak bisa seperti itu gitu maksudnya? Kenapa sih lu nggak izinin imitating aja? Ini nggak boleh, ini harus pura-pura nggak tahu aja. Governmentnya wah kami tidak setuju begini tapi udah niru gitu ya. Asik-asik aja di bawah itu. Jadi kita main dua kaki gitu loh. Jadi kalau orang putih banget yang menjadi pejabat ini gue nggak pas deh gitu ya. Putih tuh di depan di belakang mah kita orang main-main juga gitu ya. Gitu itu. Nah, akhirnya pindah China jadi negara besar gitu ya. Nah, waktu itu Amerika masih fokusnya di energi. Jadi dia apa-apa ke Timur Tengah, mengontrol Timur Tengah karena you control energy, you control the country gitu kan. Nah, dia sibuk ternyata Cina membangun infrastruktur industri dan lain sebagainya. Mereka begitu sadar tahun 2008 pada saat Olimpiade China, gila nih China dalam 20 tahun saja China menjadi besar gitu ya. Nah, mereka kaget. Ternyata menjadi superpower terus sekarang rekeningnya mereka di 2017 udah di atas Amerika surplusnya. Amerika bilang, nggak bisa. Karena Amerika tuh punya foreign policy. Jadi George F. Kennan adalah menteri luar negerinya Amerika yang tahun 40-an membuat namanya Long Telegram, buku. I'm sorry brother, gue tuh baca buku so many setiap bulan. Jadi gue harus apa-apa refer buku. Okay. Nah, judul bukunya Long Telegram gitu ya. Nah, di sini Kennan bilang bahwa Amerika tuh 5,7% penduduk dunia. Tapi menguasai kekayaan 60%. We want to keep it that way forever. Jadi dari tahun 40-an emang udah di-set bahwa Amerika tuh yang cuma 5,7% penduduk dunia, 60% kekayaannya harus. Now is it beaten by China? No. Jadi gini, memang secara country Amerika 25%. Tapi Wall Street menguasai 45%. Jadi 65% masih. Dan Amerika negara swasta, brother, bukan negara. Ini harus diingetin lagi. Jadi swastanya dia emang gede. Jadi saya bisa cerita tentang panjang bahwa ini negara swasta. Nah, tetap 65%. Jadi Tencent, Alibaba listingnya di mana? Di Shanghai atau di Dow Jones? Di Wall Street. So who owns gitu ya? Jadi kenapa dia memuji Mark Zuckerberg, memuji Warren Buffett, si Jack Ma? Sama lah, kalau perusahaan gue diinvest juga gue akan memuji terus Zuckerberg-nya kan? Because dia yang punyanya gitu. Nah, ini dunia harus melihat bahwa bukan China yang ini, tapi ini ada sebuah keseimbangan. Nah, yang mau dikontrol Amerika itu adalah
surplusnya tadi too much. Gue mau balancing, dia naikin dengan trade gitu ya. Ini cuman mau rebalancing aja. Rebalancing ya. Jadi Gitu. artinya Amerika tidak menerima bahwa Cina maju dengan begitu pesatnya kan intinya kan. Dia ya kalau itu masih Demokrat yang jadi presiden, karena mereka enjoy, karena pabriknya semua di Amerika, mereka nambah kaya. Tapi Tapi Trump tidak terima itu. karena secara country-nya turun, Secara country-nya turun, malah Cina yang naik. Cina yang naik Lama-lama, secara iya, country, betul. tapi Akhirnya, secara swasta Amerika naik gitu. betul. Tapi kan dia takut kan, intinya Amerika Yes. tetap takut. Oke. Betul. Ya, tapi oke, assume bahwa ini dibuat memang dan sebagainya, lalu Trump nggak bisa ngapa-ngapain dong sekarang. So what? He gonna lose now? No, jadi gini, Trump itu pengusaha nggak ada matinya. Base-nya dia pengusaha. Dia ngambil teman-teman yang tadi 13 shadow man itu ternyata 8 masih hidup. Sekarang udah seminggu ini di Oval House, di Oval Office, di West Wing, every day sama 8 orang ini dia berdiskusi. Makanya saya bilang, waduh, I wish I know apa yang diomongin di dalam itu, karena pasti ini game So changing there is banget. a plan. There is a plan. There is a plan. Wow. Ini yang jadi saya berharap, wah gimana ya kalau ada Pokemon Go masuk ke sana, gue pengen denger tuh, karena bagi orang kayak gue adalah data is everything, bener nggak? Ya, Gitu. kita nggak bisa ngomong kalau kita nggak punya datanya itu juga ya. So basically di sini mengatakan bahwa Trump tidak akan menyerah begitu aja artinya. Jadi saya malah curiga. Jadi FDR, Franklin Delano Roosevelt, sekali lagi saya ngomong Amerika bukan berarti karena Amerika minded banget ya. Saya ingin hanya how the worknya saya harus kasih tahu gitu ya. Jadi FDR, Franklin Delano Roosevelt itu waktu tahun Perang Dunia Kedua, untuk tidak menjadikan ada election, dia declare war. Jadi dia presiden 3 kali di Amerika. Ya. 3,5 kali malah Ya, gitu. karena ada kejadian-kejadian seperti itu, maka diundur dan sebagainya. Ya, that's Jadi kira-kira politics. Trump mungkin lakukan itu nggak? Oh, Kalau lihat dari narsismnya dia, psychological dia, dan what's in it for me, psikologinya dia. are you saying that it can be a war Yes, to China? to China. Dan ground floor-nya, battlefield-nya adalah Laut Cina Selatan. And you're talking bedil-bedilan. Bedil-bedilan. Jadi karena itu perangnya kan naval, perang laut ya, perang laut. Jadi kita tahu bahwa kita sekarang secara fakta bisa lihat kok di Google Earth, equipment China sudah ke pantai timur, dan navalnya sudah 7 Fleet, ada 4 7 Fleet adalah armada ke-7, dulu namanya US PACOM, United States Pacific Command, sekarang United States Indo-Pacific, Indo-Pac ini Jenderal Bintang 4 sudah duduk di sana, bahkan yang dari Sixth Fleet dari Eropa sudah mulai merapat. Jadi mereka udah standby. Nah, mungkin misilnya China akan merubuhkan 70% navalnya ini. Tapi ini kalau ditembak ini Shanghai rata tanah. China nggak berani ngambil resiko itu. So what China do? Pasti negosiate, karena Xi Jinping pedagang, Trump pedagang. Artinya kalau negosiat, tapi masalah presiden pemilunya jadi mundur ya. Menurutku kan itu November. Makanya saya selalu bilang September is key point untuk memenangkan Trump atau tidak. Dia kencang sekali karena itu kan Mike Pence, Pompeo, dia terus melakukan lobby-lobby. Oke. Gitu. Ini kita bicara Ini geopolitik kita ya. Mungkin berasumsi juga lah ya. ya, Kita berasumsi juga. berasumsi. Tapi kan apapun yang dilakukan oleh Amerika sekarang, assume bahwa Amerika di belakangnya itulah selain Trump melakukan itu. Apapun yang Trump lakukan dengan Cina, misalnya ada perang, ada apa, hanya untuk mempertahankan kekuatan Donald Trump, tidak akan mengubah bahwa virus ini akan diselesaikan kan. So this is nothing to do with the virus. Agree. Kalau misalnya memang lawannya Trump yang mengontrol virus ini, artinya vaksinnya juga tidak akan keluar dan sebagainya tidak akan keluar. So what happened with us? Interesting. Inilah yang harus kita sebut bahwa kita harus ambil ini sebagai sebuah opportunity. Opportunity lagi. Gitu. Jadi virusnya tidak akan selesai. Oke, kita menyelesaikannya dengan cara kita. Dengan cara kita. Ya, Oke. dengan cara kita. Jadi kita harus melihat ini ada war. Gini, ini semua war. Ada biological warfare yang namanya virus, ada military warfare yang namanya perang bedil-bedilan, betul ya? Jadi saya minta dengan amat sangat. Jadi gini, saya selalu berkata dan itu di video kencang sekali, bukan untuk menyindir pemerintah. I love this country. Dan jangan ragukan gitu ya. Karena itu saya nggak pengen negaranya terbelah 3 seperti protokolnya Ghost Fleet gitu, dibelah 3 protokolnya. Peter Senge, siapa yang nggak tahu penulis Ghost Fleet tersebut adalah chiefnya CIA.
guru besar ini. Jadi kalau itu protokol dijalanin udah 3. Nah, saya nggak pengen hal itu terjadi karena lemahnya memahami geopolitik gitu ya. Nah, jadi warfare ini sebenarnya kita punya key point gitu. Key point yang saya bilang, if I'm number one person, maka gamenya nggak kayak gini nih gitu ya. Contohnya gini. Saya pernah mengatakan choke point dimanfaatkan. Yang ngelundas itu adalah, ya Allah, government yang nggak ngerti choke point. Lu pernah ikut Lemhanas nggak sih? Itu zaman gini loh. Zaman Pak Harto semua menteri itu ikut Lemhanas. Bahkan Lemhanas dulu baru dipilih jadi menteri. 100 yang ikut Lemhanas, 1 yang jadi menteri. Sekarang semuanya pikir, lu pernah ikut Lemhanas nggak? Choke point, apa mas choke point? Lah ngeluh, pala aku dalam bahasa, ngeluh pala gue kalau lu nggak ngerti apa choke point gitu ya. Choke point itu begini. Di dunia ini ada 6 selat utama. Disebut selat utama karena dilewati oleh mother vessel, oleh trade, kapal-kapal trade. 4 ada di Indonesia, 2 di luar Indonesia yang namanya terusan Panama, terusan Suez. Yang ada di Indonesia itu adalah Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, sama Selat Makassar. Kenapa? Kalau brother adalah eksportir dari Australia, katakanlah batu bara, mau ngirim ke Korea, lewatnya mana? Ya sana-sana juga berarti. Lewatnya Selat Lombok, Makassar, bener nggak? Nggak mungkin di lewat Papua gini bisa 3-4 hari lebih lama, gitu ya. So Sekarang, what you gonna do? ini nanti kita tahu di utara Indonesia, entah itu Jepang, Hong Kong, Korea, Taiwan, China, itu adalah negara produsen. 20%-nya pergi ke North America, 80%-nya pergi ke Asia Barat dan Eropa, pasti lewat Selat Malaka. Karena itu Selat Malaka 1 tahun ada 100.000 mother vessel gede-gede gitu ya. Saya pernah bilang, if I become president, kasih gue 1 kesempatan gue buat yang lewat bayar $1 per metric ton atau 1% dari nilai barang. Nilai barangnya 2.000 triliun. 1%-nya adalah 200 billion dolar. Itu sama rakyatnya nggak bayar pajak itu pun udah bisa. Ini crazy thing. Terus apa nggak kita bisa lakukan? Oh, nanti Amerika marah, China marah. Oke, kita bagi deh. 60% Indonesia, 20% Cina, 20% Amerika. Kita belah. Karena dia adalah sheriffnya the world gitu ya. Oh, oke gitu ya. Nah, sehingga kita berdaulat. Dulu Sriwijaya, Majapahit, Hang Nadim, Hang Tuah tuh kontrol di choke point. Nah, choke point adalah di mana Selat Malaka terdekat antara Indonesia dengan Malaysia dan sisi dalamnya sisi Indonesia. Is that possible to do? Nah, Amerika kemarin tanggal 28 April minta choke point untuk dibuat pangkalan militer. Tanggal 1 Mei, boleh cek, China bilang jangan dikasih. Apa jawaban Indonesia? Kami adalah negara netral, kami tidak berpihak. Saya bilang that's stupid, saya bilang kayak gitu. Ini adalah moment of greatness dengan choke point tersebut. If I were the number one person, maka saya bilang oke, Amerika, lo mau pangkalan militer untuk mengganti. Karena kalau dicok begini, Cina mati. Kasih 3 minggu Cina rata, nggak bisa punya, karena bahan bakar dia kan semua dari Selat Hormuz. Saya bilang sama ini, bargain saya sama Trump, duduk sama semua kabinet, saya bilang, all along gue kasih ini, tapi gue minta selama 5 tahun gak ada bunga IMF, gue minta dolar masuk ini segala macam FDI, gue minta obat-obatan dan virus bawa, ngerti? But by that kita akan putus hubungan dengan Cina dan kita akan hubungan. Enggak. Jadi kasih penawaran ke Amerika yang Amerika nggak bisa execute dengan cepat. Sama China bilang, lo jangan kasih yes, tapi seluruh investasi di sini nol ya. So dua-duanya nggak bisa ngambil keputusan dalam 1-2 bulan, berapat. Nah, keburu perang dia karena keburu perang kita sudah ngambil. Nah, di situ kita punya standpoint. Ingat, dia punya deadline adalah November si Amerika ini terhadap China. Jadi kalau brother suka main catur, kita kadang-kadang kalah langkah tapi menang waktu. You dead Pak kalau lu kalah waktu, bener nggak? Nah, dengan menang itu kita tidak di pihak Cina, kita tidak di pihak Amerika, tapi dua negara ini bilang you know the standpoint gitu ya. Nah, kasih penawaran yang they cannot kerjakan. Tapi kalau sekarang netral. Apa yang terjadi begitu damai? Lu bocah yang lu gak pegang gua lo. Bener nggak? Habis kita disikat sama dua-duanya. Ini yang saya mau bilang bahwa kalau ngerti geopolitik, geostrategi, gini loh cara ngelola negara gitu loh. Karena itu video saya yang baru 300 itu, temanya cuma satu. Cara cerdas bernegara. Bernegara itu ada 7 pilarnya. Ipolek Sosbud Hankam, ideologi politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan. Ini kita mau ajarin masyarakat
Lemhanas lewat udara gitu loh. Ya, ini kan artinya juga kalau kita bicara seperti itu kan artinya juga kita bisa dengan adanya choke point ini, terus dengan mereka perang dan kalau mereka perang dan sebagainya, artinya kan kita punya UMKM juga bisa didanai, dimodali dan sebagainya untuk kita seperti Cina Now kan? we are communicating. Iya kan? Iya kan? Now you got the idea gitu bahwa ternyata kita punya bargain ini akhirnya oke. Jadi dua-duanya akhirnya akan akhirnya choke point itu tetap kita ngontrol gitu loh. Kita maju gitu ya. Kita maju. So kita ngambil advantage dari adanya COVID-19 ini. Yes. Keuntungan dari COVID-19 ini. Karena kan dia juga yang punya bottomnya. Dia punya angkat dong button ya maksudnya. Iya. Angkat dong. Jangan tembakin ke kita, bener nggak? Iya. Oke. Nah, jadi biangnya itulah yang jadi gini, kita jangan membenci gini. Gimana kita membenci Amerika orang kita masih butuh dolarnya? Gitu loh. Ini lu mau kemana sih? Nggak bisa. Kita benci Cina juga nggak bisa. Nggak Kita bisa masih butuh juga. Barang-barangnya semua jadi sana juga. Nah, jadi kita nggak anti Amerika, kita nggak anti Cina, Tapi kita ngambil keuntungan dari sana. Nah, itu yang sebut namanya geoekonomi. Geoekonomi adalah letak geografi Strategis. bangsa Indonesia untuk keuntungan ekonomi. Ya. Geopolitik adalah letak geografi Indonesia untuk keuntungan politik. Oke. Lu ngerti nggak memanfaatkan aset ini? Karena Masa ide Anda itu tidak pernah terdengar sama sekali dan dipikirkan kalau memang ide Anda itu benar, Pak? bukan benar atau salah. Mau coba apa tidak? Jadi benefitnya bisa nggak ada ke beberapa individu. Ya kita ngomong apa adanya nih. Makanya kita tanya, mana NKRI-mu? Mana NKRI-mu? Oh, saking semangatnya gue kecepatan ngomong. Gitu. Nah, saya membangkitkan nasionalisme, saya mau membangkitkan kesadaran bernegara tanpa menjelekkan siapapun. Ini momennya. Dia masih punya 4 tahun lagi nih, teman-teman yang di atas. Change card, gitu loh. Suka main capsa, suka main QQ. Kadang-kadang kartu kita lagi jelek, apa yang kita lakukan? Cocok ulang aja lah Cocok ya. ulang, selesai bos. Ganti Feng Shui. Wow. Oke, tapi gini, artinya we agree ke dalam pembicaraan yang ya anggap aja kalau kalian mau anggap halu-halu gitulah ya. Nggak apa-apa, Iya bener kan? Bener kan? Ya kan? Tapi artinya we believe dan we agree kalau ini adalah Amerika non-Trump yang membuat virus COVID-19 ini. Agree. Tidak ada kemungkinan lain. There's no China? No. No China? No. No China, oke. No Israel? Eh, Is it possible? jadi gini, bedakan Israel sama Yahudi. Yahudi ada Yahudi Ortodok, ada Yahudi Zabatai. Dua-duanya markasnya di Amerika. Israel as a country as Israel adalah negara baik-baik aja. Oke. Gitu. Kita berteman, Bo, gitu ya. Istilah di sini lain, ini punya agenda. Jadi yang jadi masalah tuh jangan mengeneralisir. Jadi Yahudi oknum. Yahudi oknum gitu. Nah, itu masih terbelah dua. Zabatai ada di But is it Trump. possible? Oh, nggak bisa juga karena kalau mereka yang melakukan juga ya mereka masuknya ya ke Amerika juga dong endingnya dong. Nah, ya kan? Iya, betul. Wow, this is crazy. Wow. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.